bahwa kerumunan kajian, kerumunan sholat itu yang menyebabkan COVID-19-nya. Tapi gilirannya ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mei dan Jun. Ya alhamdulillah kita sudah melewati 25 hari puasa, alhamdulillah, dan masih ada tersisa sekitar 4 atau 5 hari kita mencari malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semua insyaallah mudah-mudahan bisa mendapatkan malam yang sempit itu. Ya, sempit itu bukan berarti malamnya sempit ya, tapi malamnya itu penuh dengan para malaikat yang turun ke bumi. Insya Allah, saking banyaknya hingga bumi ini menjadi sempit. Luas banget berarti keberkahannya. Jadi jangan sia-siakan itu, sekalipun ngantuk-ngantuk lagi baca istighfar. Lumayan ya kan, lumayan dapat ibadah itu gitu. Nah, karena udah mau akhir puasa, insya Allah kita akan ngebahas tentang apa? Iya, kita akan bahas tentang Idul Fitri. Gimana sih Idul Fitri kita? Apakah dengan, ya kalau kita lihat sekarang kan posisi Indonesia itu terserah ya. Apakah nanti Idul Fitri kita itu bisa kita lakukan sama seperti Idul Fitri sebelum-sebelumnya atau tetap berbeda? Ya, karena melihat kebijakan pemerintah itu sudah melonggarkan ya, bahkan nanti katanya tidak ada lagi pemberitahuan terkait pasien yang terkena COVID, yang meninggal, itu tidak ada lagi pemberitahuan. Nah, jadi apakah Idul Fitri kita kali ini tetap sama seperti Idul Fitri sebelum-sebelumnya ataukah berbeda? Pagi sempat lihat berita terkait dengan kelonggaran PSBB ini. Katanya kan untuk orang-orang yang bekerja yang usianya di bawah 45 tahun, mereka akan diberikan kelonggaran ya untuk boleh bekerja, masuk kantor gitu. Karena alasan dari Ketua Gugus COVID-19 ini mengatakan bahwa orang-orang yang di bawah 45 tahun itu risiko kematiannya hanya 15%. Kemudian mereka ketika terkena COVID, gejalanya itu nggak menyerang mereka gitu. Jadi mereka tuh kelihatan sehat ya, OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, kemudian menurut Ketua Gugus COVID-19 juga, yang tetap di rumah itu hanya untuk orang-orang yang 45 tahun ke atas, karena menurut mereka orang 45 tahun ke atas ini resiko kematiannya sampai 40%, dan orang yang di atas 65 tahun itu resiko kematiannya sampai 50%. Jadi kan dari kebijakan dari atas sendiri aja udah benar-benar melonggarkan ya. Artinya ya mungkin orang-orang yang ke kantor mereka OTG, tapi kan belum tentu mereka sampai ke rumah mereka nggak menularkan. Nah, ini gimana ya, maksudnya bagaimana mungkin kita bisa melewati Idul Fitri dengan Idul Fitri yang sama dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya, sedangkan kebijakan dari atas sendiri seperti itu, sampai bahkan petugas medis saja bilang terserah ya. Terus gimana kita gitu? Apakah kita mau nunggu sampai semua orang terserang COVID ya yang kuat bertahan, yang lemah terseleksi? Nah, ini gimana ya? Berarti ini keadaan yang ya tidak terkondisi berarti ya kita ini akhirnya membuat seolah-olah tuh hukum rimba ya. Miris gitu ya, melihat bagaimana dikeluarkan PSBB, ayo stay di rumah, tapi ternyata nggak ada satu sanksi yang bisa mengetatkan PSBB ini. Bahkan sampai kemarin kan kita mendengar ya seorang public figure tapi malah meremehkan aturan tentang PSBB, aturan cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Bahkan sekarang tuh berkumpul biasa aja ya, kayaknya ini tuh bukan
kondisi corona ya. Sebenarnya ada bagian yang paling aku khawatirkan sih selain yang kayak gini. Misal gini, nanti orang-orang akhirnya meremehkan kan, terus akhirnya ya sudah Idul Fitrinya kayak Idul Fitri biasa. Nah nanti yang disalahin tuh umat Islam gitu, bukannya skeptis ya, tapi ini emang kayak gitu kayaknya sih. Cuman yang dari lalu-lalu kan, yang kayak ada orang sholat aja dihujat habis-habisan ya kan, selaku apa namanya jamaah yang paling banyak menyebarkan virus. Bahkan kalau di India sendiri kan udah jelas-jelas mereka menyerang umat Islam ya, dengan kondisi yang seperti itu, bahwa kerumunan kajian, kerumunan sholat itu yang menyebabkan COVID-19-nya. Tapi giliran yang ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullah, ini kan kayak apa ya, sejak awal ya kalau kita lihat pelarangan itu hanya ada pada kaum muslim, seolah-olah yang ada di Indonesia ini muslim aja gitu, yang punya jamaah, yang punya komunitas muslim aja gitu. Jadi apa ya, terus kita yang kemudian dicegah, dilarang ini, dilarang itu. Nah akhirnya kan membuat apa ya, orang-orang itu aku pribadi ya khawatir gitu, misalkan ketika pemerintah kemudian melonggarkan apa segala macam, terus melihat keadaan yang kacau ya, orang makin terbiasa atau apa ya, ini tuh seolah-olah jadi kesempatan untuk menyerang umat Islam ya, dengan isu-isu yang baru, karena kan dulu memang banyak banget isu-isu yang menyerang kaum muslim gitu ya. Jadi khawatir ya, karena kan sebenarnya gini, orang-orang itu ya, namanya rakyat itu kan pasti ada yang bandel, ada yang taat. Makanya kan butuh pemimpin untuk mengkondisikan masyarakat yang ada yang taat, ada yang bandel tadi, kan gitu ya. Biar apa namanya, strukturnya jelas gitu, terus sanksinya juga jelas, supaya kondisi masyarakat itu menjadi aman. Nah kalau longgar begini kan akhirnya nanti ini ya, akhirnya orang-orang ya bebas, ada nanti yang ya udah gak masalah, belum lagi kan dibantu sama public figure yang banyak apa namanya mengkampanyekan, ya sih biasa aja kan, lu kalau mau mati mati aja, udah jalan aja ke jalan raya, duduk gitu kan, lu mati aja, ketabrak aja gitu. Ya maksudnya gitu. Jadi mau nggak mau kan kadang masyarakat awam ini juga kan ngikut, malah nanti salam-salaman di Idul Fitri, wah bahaya nih. Tapi tetap ya, kita sebagai umat muslim nggak boleh kita ikut-ikutan melonggarkan PSBB kita ya, memang karena setiap perbuatan kita kan akan dinilai oleh Allah ya, sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi di mana pemimpin kita tidak tegas dalam mengambil kebijakan, tidak tegas dalam memberikan sanksi yang akhirnya melonggarkan aturan PSBB ini, tetap kita harus stay di rumah. Idul Fitri kita tetap by online, karena apa namanya, kadang ada yang kondisi-kondisi yang memang udah rawan banget kan, itu harus kita sendiri yang mewaspadai. Untuk nggak menyebarkan COVID-19, kita nggak berusaha untuk merusak ekosistem ya, ekosistem yang ada saat ini, dan kemudian kita yakin bahwa di dalam Islam ada aturan social distancing, sehingga aktivitas di rumah kita aja itu memang berdasarkan niat kita beribadah kepada Allah. Ini kan termasuk bagian dari Islam. Saatnya kita insya Allah akan merubah keadaan menjadi lebih baik, karena ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Nah lalu kemudian, dan itu ternyata baiknya muslim, alhamdulillah, antum beruntung jadi muslim, alhamdulillah, karena bagian dari bosennya antum di rumah itu termasuk bagian dari ibadah, masya Allah ya. Oke, nah jadi beruntungnya kita sebagai kaum muslimin adalah tadi kita ikhtiar ya, itu dapat kita ikhtiar ya, mendapatkan pahala di sisi Allah, apalagi karena diniatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya kita istiqomah tadi, karena ternyata ini bagian dari ibadah juga bagi kaum muslimin, yang bosennya kita di rumah itu tetap menjadi salah satu ibadah ya. Teman-teman yang ada dimanapun ya, di zona merah, stay di rumah Idul Fitrinya, beware, dan insya Allah
ibadah tidak akan berkurang, pahala tidak akan berkurang selagi niat kita tidak salah dan kita tetap melakukan amalan-amalan yang disunnahkan. Ya, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.